Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Wahyu Diri Fadilah. Jangan lupa untuk subscribe dan like video, dan jangan lupa untuk share semua video yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi di channel Wahyu Diri Fadilah. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Honda ya guys. Oke, nah ini kita pertama kali kita buka dulu ya webnya, kita di Honda Sumut ya, Honda Sumatera Utara. Kalau untuk di bagian wilayah Sumatera Utara itu kita bisa buka webnya indako.id ya. Nah, jadi ada tampilannya seperti ini ya guys ya. Nah, di tab-tabnya tuh ada home, kemudian ada corporate dan lain-lain ya guys. Nah, kita akan coba buka dulu ya. Kita nanti akan bahas satu persatu ya guys. Nah, terutama buat yang di Sumatera nih, websitenya kita bisa lihat websitenya, website Indako terutama di sini. Nah, terutama kita akan bahas mengenai menu bengkel ya, bengkel Ahas tuh. Nah, untuk menu bengkel Ahas, nah kita bisa klik untuk informasinya, informasi bengkelnya kita klik. Nah, di sini ada beberapa tuh ya guys. Nah, informasi mengenai Ahas. Nah, jadi Ahas tuh apa ya, kita cari dulu ya guys, kita search. Nah, Ahas itu apa? Nah, banyak orang yang belum tahu ya apa itu sih Ahas itu apa. Jadi Ahas itu adalah bengkel resminya Honda guys ya, bengkel resminya Honda. Jadi AS itu adalah singkatan dari Astra Honda Authorized Service Station. Oke guys, nah itulah kepanjangan dari Ahas. Nah, jadi seperti inilah tampak depan daripada bengkel resmi Honda. Nah, oke, di sini ada beberapa artikel yang bisa kita baca ya guys ya. Jadi teman-teman semua bisa baca mengenai apa sih yang ada di website resminya gitu kan. Nah, di sini adalah salah satunya adalah peluang menjadi mitra bisnis Ahas atau bengkel resmi motor Honda di Sumatera Utara. Nah, jadi kalau kalian pengen nih buka bisnis bengkel resmi Honda, nah kalian bisa baca-baca nih artikelnya ya guys. Klik aja di selengkapnya. Nah, jadi di sini terlihat nih gimana tuh kan bengkel resmi itu yang gimana. Jadi tampilannya ada pada seperti gambar ya guys. Ada tampilan tampak depannya, bagian dalam bengkelnya itu seperti apa, kemudian eksterior dan interiornya gimana sesuai dengan standarnya dari Honda. Jadi kurang lebih seperti itu ya guys. Nah, jadi kalian bisa baca lengkapnya di website indako.id. Nah, jadi di sini kalian bisa baca lebih detailnya. Di sini salah satunya adalah dari pasar produsen ya, menguasai 80% marketnya tuh. Jadi kalau kita bilang dari 10 sampai 8 pasti itu merek Honda gitu kan, kalau kita tanyain satu-satu gitu kan, sesuai dengan hasil survei ya. Nah, seperti itu sih. Siapa sih yang nggak kenal produk Honda kan gitu. Nah, jadi setiap ATPM itu pasti akan berlomba untuk memberikan kemudahan bagi pemakai produk motornya dalam hal perawatan dan perbaikan. Nah, jadi dimana ATPM Honda itu ya banyak ya, udah lumayan banyak, udah menyebar di seluruh Indonesia. Nah, jadi dari sini ya sebagai main dealer, aku juga menjadi main dealer di Sumatera Utara mengenai produk-produk
nya dari Honda, dari PT Astra Honda Motor ya, sebagai agen tunggal pemegang merek di Indonesia. Nah, jadi guys, kalian bisa cari tahu lagi mengenai bisnis ini bagaimana, terutama untuk mengembangkan jaringan AHAS ya, jaringan bengkel-bengkel AHAS. Nah, jadi tadi seperti tadi ya, AHAS itu adalah singkatan dari Astra Honda Authorized Service Station ya guys. Nah, banyak tuh yang mungkin belum familiar dengan kepanjangan itu. Nah, jadi untuk memberikan kemudahan perawatan dan perbaikan, jadi dari main dealer tuh bekerjasama dengan pihak-pihak yang memiliki ketertarikan dalam bisnis after sales, terutama after sales di Honda ya, perbengkelan dan spare part rekomendasi motor Honda. Jadi ada beberapa syarat yang menjadi syarat untuk membuka jaringan bengkel resmi di Honda. Nah, adapun syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh calon investor adalah sebagai berikut. Nah, syarat-syaratnya yang pertama adalah syarat finansial ya. Syarat finansial yang pertama adalah memiliki modal investasi itu 300 juta sampai 500 juta secara cash atau tunai. Jadi untuk modal awal, modal investasinya 300-an sampai 500-an juta ya guys. Kemudian memberikan jaminan baik berupa uang tunai maupun benda. Nah, di sini ada memberikan ya jaminan. Jadi untuk menjadi jaringan itu kita memberikan jaminan dan modal bagi investor terus sekitar 300 sampai 500-an. Kemudian adapun syarat-syarat non finansial. Yang pertama adalah memiliki ruko permanen minimal 1 ruko dengan lebar minimal 4 meter dan panjang minimal 16 meter. Kemudian memiliki izin-izin sesuai aturan pemerintah dan memiliki NPWP. Jadi ya tadi ukurannya 4x16 tuh ya guys, karena lihat dari eksterior interiornya membutuhkan minimal 4 meteran. Karena kalau di bawah 4 meter tuh bakalan sulit untuk standarisasinya, terlalu sempit. Jadi buat kalian guys yang mau buat itu kan seminimal mungkin 4 meteran lah. Nah, kemudian syarat komitmen yang pertama adalah bersedia menyediakan jumlah karyawan sesuai permintaan MD. Kemudian yang kedua bersedia investasi tools sesuai permintaan MD. Dan yang ketiga bersedia investasi per HGP dan AHM oil secara berkesinambungan. Nah, kemudian bersedia merenovasi ruko sesuai dengan layout yang dibuat MD dan dengan biaya sendiri. Kemudian bersedia juga jadi bersedia renovasi itu seperti itu ya guys. Karena nanti di dalamnya tuh harus mengikuti dengan standar-standar yang ada di bengkel Honda. Jadi semuanya tuh harus mengikuti standar ya guys. Nah, kemudian bersedia menjalankan operasional AHA sesuai dengan standar SOP dan dengan sistem komputerisasi dan digital. Nah, kemudian jadi semuanya itu harus nanti secara terkomputerisasi dan digital ya guys. Dan kemudian itu nanti bersedia mengeluarkan biaya untuk meningkatkan kemampuan SDM di luar training reguler. Kemudian bersedia mengikuti regulasi pemerintah dalam hal kepatuhan terhadap pajak, tenaga kerja. Kemudian bersedia mendukung semua program yang masuk dalam hal data-data maupun omset serta biaya operasional. Kemudian sedangkan tahap-tahap pengajuannya sebagai berikut: ada mengajukan permohonan secara tertulis kepada Indaco, kemudian
MD akan melakukan survei lokasi dan wawancara kepada calon investor, kemudian MD memverifikasi hasil survei serta meminta dokumen yang dibutuhkan, dan MD memutuskan apakah bisa disetujui atau tidak. Kalau MD sudah menyetujui, maka calon investor wajib melakukan pembangunan sesuai layout yang dibuat oleh pihak MD dan mengurus izin-izin terkait sesuai dengan peraturan pemerintah. Pihak calon investor juga wajib sudah melakukan rekrutmen karyawan sesuai struktur organisasi yang diminta MD. Jika sudah selesai pembangunan, izin ketersediaan karyawan, maka pihak calon investor sudah diizinkan operasional dengan memakai branding Honda. Namun sebelumnya akan diberikan target-target. MD akan membuat sebuah ikatan tertulis namun masih bersifat pengangkatan sementara, di mana setiap 3 bulan sekali akan dievaluasi apakah sudah memenuhi target yang ditetapkan. Jika target yang diberikan sudah tercapai, maka akan dibuat perjanjian pengangkatan tetap yang berlaku. Nah, jadi setelah 3 bulan ya guys, selama 1 tahun saat ini calon investor sudah memiliki hak penuh salah satu jaringan after sales AHAS bengkel resmi Honda. Nah, sini ada pun keuntungan-keuntungan untuk bergabung dengan pihak Honda sebagai berikut ya. Dibimbing oleh pihak MD dalam menjalankan usaha, kemudian mendapatkan pelatihan berkala untuk setiap jabatan, dan mendapatkan perlakuan spesial dalam pengambilan part, oli, dan pembelian tools, dan mendapatkan banyak reward dan prestasi, banyak program rewarding berbasis kompetisi baik personal maupun secara perusahaan, dapat kepercayaan pemakai motor Honda, dan jelas pengembangan. Jadi jika ada yang berminat dapat mengirimkan surat secara resmi ke alamat PT Indaco Technical Service Department, Jalan Pemuda 18D sampai H, UP Bapak Budiman. Nah, jika calon investor membutuhkan informasi lebih detail, dapat membuat janji ketemu dengan PIC di mana lokasi calon bengkel atau AHAS tersebut berada. PIC berdasarkan wilayah sebagai berikut. Jadi ada beberapa wilayah ya. Untuk wilayah Medan dapat menghubungi saudara Helson. Kemudian untuk wilayah Deli Serdang dan Simolungun bisa menghubungi dengan Didi Suwardi. Kemudian untuk wilayah Asahan Labuan Batu bisa menghubungi Jeffrey Utanto ya. Dan untuk wilayah Tapanuli, Nias, Madinah bisa menghubungi Ari Pristanto. Dan untuk wilayah Langkat, Karo Dairi bisa menghubungi. Dan untuk semua wilayah ada yang mau ditanyakan bisa menghubungi Budiman. Jadi silakan hubungi ke PIC masing-masing ya guys, dan silakan menghubungi PIC yang terupdate ya guys apabila ada perpindahan wilayah. Nah, untuk lebih jelasnya bisa datang langsung dan bertanya langsung ya mengenai ini. Jadi ya kurang lebih seperti ini ya guys ya, tampilan tampak depannya, kemudian tampilan dalamnya, eksterior, interior, kemudian dari tahap-tahap pengajuannya seperti ini guys. Nah, jadi jika ada yang bertanya silahkan bertanya ya guys. Jangan lupa untuk komen, subscribe, dan like video ini guys.